Halo Sobat DN, selamat sore. Seneng ya, sore hari ini kita bisa gabung lagi di Diskursus Update. Dan sore hari ini kita akan bahas banyak hal, tentunya juga ada narasumber yang sudah Suci undang ya. Jadi ini untuk teman-teman Sobat DN yang mau bertanya apapun nanti tentang tema kita, bisa langsung aja tulis di kolom komentar, oke? Sekarang Suci mau Suci mau ajak atau mau undang langsung narasumber kita yang sore hari ini sudah siap untuk bergabung. Kita coba dulu ya. Oke, Suci lagi mau coba nih. Untuk Sobat Dian sore hari ini gimana kabarnya? Thank you ya. Ada apa dah kepo nih sudah bergabung. Sekarang Suci mau langsung undang. Ini adalah perwakilan ya, salah satu perwakilan dari BEM Universitas Indonesia. Halo Kamira. Halo Halo Kak. Kamira. Halo Cici. Hai. Kamira gimana kabarnya? Gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat, baik banget. Cuma emang Alhamdulillah. agak pusing nih lagi masuk UAS. Jadi UI lagi UI Iya. sekarang. Kamira, thank you banget ya sore hari ini udah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama Suci dan seluruh Sobat Dian yang nantinya akan menyaksikan. Kamira, manggilnya kakak Mira aja atau apa nih? Biasanya dipanggilnya apa tuh? Kalau kalau di BEM UI itu lebih manggilnya apa sih? Yunda kah atau apa gitu? Ada bahasa kakak, Mas, Mbak? Pakai Ada Mira panggilan aja. khusus nggak sih? Mira aja. Mira aja. Mira Betul, aja. Mira aja. Mira gimana sehat-sehat? Hari ini aktivitasnya gimana? Sehat Lancar banget ya? Kak Suci, terima kasih udah tanya. Iya, gimana kabar? Baik-baik, Alhamdulillah. Kamira, sapa dulu dong teman-teman kita nih yang nonton, kita panggilannya Sobat DN. Sapa dong Kamira, Oh, Sobat DN kita. teman-teman semua Sobat DN, makasih banget udah hadir. Gimana nih kabarnya semua? Udah rame banget kalau aku lihat nih. Iya, iya, thank you banget. Ini juga sudah ramai yang bergabung. Ini juga Suci yakin banget antusias dari teman-teman mahasiswa BEM UI khususnya atau juga seluruh masyarakat yang memang mau tahu ada apa sih sebenarnya di BEM UI gitu. Karena ada program apa. Ini bisa ikuti terus ya Sobat DN. Sore hari ini sudah bergabung bersama Suci, senang banget. Ini mahasiswi ya, masih mahasiswi ya Mira ya, belum wisuda ya. Masih belum. Belum. Tenang Masih nih. belum. Mira ini Sobat Dian, salah satu mahasiswi Universitas Indonesia dan merupakan koordinator bidang sosial lingkungan BEM UI 2022. Mantap banget. Sore hari ini Mira berarti tuh angkatan berapa nih Mira di UI? Aku di UI sekarang masuk ke tahun ketiga, jadi aku angkatan 2019, Kak. 2019. Nih berarti Betul. banyak banget project yang dikerjain sama BEM UI, khususnya di hari ini ya, di sore ini kita akan bahas program yang dilaksanakan oleh BEM UI. Asiknya ada bantuan beasiswa dari BEM UI. Dan sore hari ini kita bakalan bahas seputar bagaimana sih cara mendapatkannya, terus siapa aja sih yang berhak mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya. Nih Mira, sore hari ini apa ya, tentu banyak banget masalah-masalah yang ada di sekitaran kita. Mulai dari mungkin masalah ekonomi, sosial, politik, budaya. Ini juga tentu menjadi apa diskusi penting di BEM UI ya. Di luar daripada hal itu ternyata BEM UI juga masih memikirkan bukan hanya kemaslahatan umat tapi juga memikirkan bagaimana sih teman-teman kita yang ingin memang kuliah, punya keinginan, punya potensi, tapi mungkin ada kendala, salah satunya di finansial atau mungkin di hal-hal lain yang membuat ia harus berhenti dari kuliahnya. Ini Sobat Dian sore hari ini mungkin bukan hanya dari teman-teman BEM UI ya, bukan teman-teman dari Universitas Indonesia aja, tapi juga seluruh masyarakat yang ingin mau ada minat untuk kuliah, ada peluang luar biasa yang diberikan oleh BEM Universitas Indonesia. Ini tentu banyak pertanyaan dan tentu juga banyak banget ya BEM UI itu ngasih beasiswa. Tapi kita mau fokus di sore hari ini beasiswa yang memang apa idenya, otaknya, penggeraknya ini dari BEM Universitas Indonesia. Ini ada beasiswa apa sih sebenarnya Kamira? Iya, jadi ini kebetulan banget ya. Tadi udah dibahas panjang lebar ya kalau memang kita berangkat dari masalah-masalah finansial gitu, apalagi sampai ada gitu yang berhenti karena terhalang finansial gitu untuk kuliah, untuk pendidikan gitu. Jadi BEM UI sendiri akhirnya pun menginisiasi gitu, terlebih khususnya memang dari bidang sosial lingkungan yang langsung digerakkan gitu oleh Departemen Lingkungan Hidup nih. Kita mikir nih gitu,
ada nih masalah tentang finansial, tapi kita juga mikir mungkin karena kita Departemen Lingkungan Hidup kali ya, jadi kita kepikiran nih apa sih masalah lingkungan gitu. Jadi kan ada tuh titik temunya di mana kita bisa mempertemukan gitu masalah antara apa ya, gimana cara kita membantu finansial mahasiswa yang memang kesulitan di bagian finansial pendidikan. Dan pun kita juga menemukan gitu ada masalah persampahan lainnya. Jadi kayak kenapa nggak kita coba satu kali gerak untuk menyelesaikan dua permasalahan ini gitu. Jadi kita usaha gitu kayak di sini kita mengajak teman-teman gitu untuk mengumpulkan sampah gitu. Nantinya hasil kumpulan sampah itu kita konversi gitu dan untuk menjadi dana beasiswa yang nantinya beasiswa ini kita berikan ke mahasiswa-mahasiswi UI yang memang kesulitan gitu dalam finansial dan juga aktif di bidang lingkungan begitu Kak. Gitu. Jadi memang Nama programnya sendiri Waste for Scholarship gitu. Jadi sesuai namanya gitu ada Waste pembuang Scholarship adalah beasiswa sampah untuk beasiswa gitu Kak. Ini keren banget, ternyata memang berangkat dari isu sosial dan memang berangkat dari masalah kita sehari-hari ya. Ini isu sampah yang kemudian diangkat dan menjadi salah satu program beasiswa. Apa sih memang ini sampah menjadi masalah bukan hanya di Jakarta, mungkin juga di hampir di seluruh Indonesia ya. Tapi kenapa sampah? Kemudian kenapa sih ada berbagai macam jenis sampah kita tahu, dari mulai yang memang bisa dilebur dan juga hingga yang bertahun-tahun tetap ada. Ini apa yang mendorong kemudian memilih sampah, dan sampah jenis apa sih sebenarnya yang dimanfaatkan, yang kemudian juga nanti kita tanya tuh korelasinya antara sampah kemudian ke beasiswa itu gimana ceritanya. Cuman sampahnya dulu deh, kenapa sih BEM UI ini kemudian memutuskan bahwa sampah gitu, dan sampah ini sampah jenis apa? Iya, jadi bener banget gitu kayak sampah gitu. Sampah maksudnya sampah itu kan sangat erat gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan setiap aktivitas yang kita lakukan, setiap penggunaan apapun yang kita lakukan, setiap kita ngapa-ngapain, pasti ketika hal itu tidak lagi memiliki nilai ekonomis, nanti akhirnya jadi sampah gitu. Jadi di situ pun kita setiap hari beraktivitas, kita setiap hari ngapa-ngapain, tapi sampahnya mau dikemana ini gitu. Itu yang coba kita raih dari situ gitu. Kita mau coba menyelesaikan di situ gitu. Karena sayang banget nih ketika sampah tidak diolah itu, nanti sampah ini akan berdampak banyak pada hal-hal yang misal kayak pencemaran segala macam, terus selalu memperparah krisis iklim juga tuh bagian dari dampak ketika kita tidak mengolah sampah gitu. Jadi maka dari itu gitu kita memiliki perhatian penuh lah untuk menyelesaikan persampahan ini gitu. Meskipun di program ini kita tidak bisa langsung ya menyelesaikan persampahan Indonesia atau persampahan dunia, cuma di sini kita bergerak dari langkah kecil gitu untuk ketika dilakukan dengan konsisten, harapannya memang manfaatannya bisa lebih luas lagi gitu. Dan di sini kita punya kita sebagai akademika kali ya, kita kan mahasiswa nih, badan eksekutif mahasiswa gitu. Jadi di sini erat gitu kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita sebagai mahasiswi, terus sebagai akademisi gitu yang memang sehari-harinya ini memang erat gitu menghasilkan sampah-sampah kertas, sampah-sampah elektronik. Bahkan aku sendiri nih ya, aku mungkin karena kita UI nih lagi pekan ujian, jadi aku kaitin kali ya sama ujian gitu, dimana fakultas pun tuh ujiannya masih pakai kertas gitu. Jadi meskipun ini jarak jauh gitu, nanti kertasnya di scan segala macam. Nah itu kan banyak gitu sekali ujian aja bisa berhalaman-halaman gitu, apalagi tugas-tugas tuh juga masih banyak lah yang pakai kertas gitu. Dan ketika kertas itu tidak terpakai, nanti kan jadi sampah gitu kan, sayang banget gitu nggak diolah. Terus pun meskipun meskipun kita sudah mulai shifting ke dunia digital gitu, itu pun bukan tanpa masalah gitu. Bukan ketika kita berpindah ke digital tuh tidak ada apa-apa lagi gitu. Maksudnya sampah kertas bisa atau enggak, tapi justru perpindahan kita ke dunia digital itu juga meningkatkan penggunaan permintaan kita ke barang-barang elektronik gitu, kayak barang-barang elektronik seperti handphone, terus mungkin headsetnya atau mungkin laptop segala macam gitu, yang mungkin ketika kita banyak menggunakan barang tersebut, tentunya akan ada potensi barang tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomis gitu kan, tidak lagi terpakai nantinya. Dan itu pun juga menyebabkan sampah-sampah ya memang itu sangat erat sehari-hari. Sesimpel kita mau ngeprint atau fotokopi itu kan udah hasil
ketika kita mau ngeprint fotokopi aja kita butuh flash disk gitu, kita butuh komputer atau apa gitu. Itu udah termasuk barang-barang elektronik gitu kan. Terus hasil print pun, hasil fotokopi pun itu kan sudah kertas tuh, dan itu ketika flash disknya udah penuh misal, atau mungkin kertasnya udah nggak lagi terpakai, itu kan nantinya ya siapa lagi kalau bukan kita gitu yang mengolah gitu. Dan itu yang kami lihat gitu, kayak sebenarnya masalah-masalah seperti ini tuh dari sampah kertas dan sampah elektronik aja, ketika kita capture tuh itu ya masalahnya dekat dengan kita, tapi kalau bukan kita siapa lagi gitu. Jadi gitu sih. Jadi makanya kita fokus ke 2 sampah ini dulu gitu untuk program beasiswa ini gitu kan. Oke. Karena memang sebenarnya ini ya Sobat Dian, dari penjelasan Kamira ini bukan berarti juga sampah-sampah rumah tangga mungkin yang biasanya ada di lingkungan ini tidak fokus di sana gitu ya, karena memang lingkungannya mahasiswa, sivitas kampus, kemudian juga ramai, ini mahasiswa menggunakan kertas mulai dari fotokopi dan lain sebagainya. Ini memang dari hal itulah yang kemudian memunculkan ide. Ini termasuk inovasi yang luar biasa, tentu tanpa pikiran yang kritis dan juga tanpa ada rasa peduli yang kuat, tentu tidak akan pernah ada pikiran ini. Karena kita tahu bertahun-tahun, bahkan sudah berapa puluh tahun lamanya kan, tapi tidak pernah ada yang berpikir bahwa ini bisa dijadikan ladang pahala mungkin untuk BEM UI, dan juga tentu ini dapat bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Dari sampah plastik dan juga elektronik. Dan ini tadi penyebabnya juga sudah latar belakangnya sudah disampaikan, karena memang itu yang dekat dan itu memang yang menumpuk sekali dan banyak banget tentu ya. Dan ini juga ya Mira, kita tuh mau tanya juga sebenarnya sampah elektronik, sampah kertas yang ada di kampus gitu ya, itu cara kita untuk kemudian kaitannya dengan beasiswa? Apakah kita menjual sampahnya gitu, terus kita yang memberikan uangnya ke Mira, kemudian dari BEM UI lah yang mengolah dan menjadi program beasiswa, atau bagaimana tuh prosedurnya, teknisnya dan lain sebagainya terkait dengan sampah yang tadinya tidak ada nilai guna menjadi hal yang sangat bermanfaat? Nah, mungkin kalau bicara tentang teknisnya gitu ya, teman-teman sebenarnya tidak perlu ribet-ribet gitu, karena di sini BEM UI pun gitu ya juga sudah menyediakan opsi di mana kita yang nantinya akan jemput sampah kertas dan sampah elektronik kalian gitu ke beberapa titik tertentu gitu ya, memang sudah disetujui dan memang sudah tercantum. Jadi dari teman-teman sendiri, yang teman-teman donatur sampah ini nantinya tinggal menyiapkan sampahnya, dirapikan sedemikian rupa gitu, kertasnya ditumpuk, terus nanti setelah dari teman-teman sudah siap dijemput, kita juga bisa langsung menjemput ke tempat teman-teman gitu. Dan kemudian nanti setelah sampah-sampah tersebut dikumpul, kan kita pengumpulannya sendiri kan dari April sampai nanti Desember gitu kan. Jadi memang satu tahun, jadi memang masih lama ya. Begitu. Jadi di situ nanti kita sering-sering lah menjemput di beberapa titik tersebut. Lalu setelah terkumpul nanti kita dari BEM UI sendiri yang memang menjual ke pengepulnya gitu. Jadi teman-teman sendiri cuma tinggal duduk manis aja menyiapkan sampahnya, nanti kita yang jemput gitu, dan kita sendiri yang jual ke pengepulnya, kita yang milah-milih sampahnya gitu. Karena memang sebelum dijual ke pengepul kita harus memilah-milih lagi gitu, karena sampah kertas juga banyak jenisnya, sampah elektronik juga banyak jenisnya. Jadi dari kita yang akhirnya memilah-milih gitu. Nanti sampah HVS, sampah kertas HVS, sampah kertas buku, sampah kertas folio segala macam, kita yang sibuk gitu, kita yang menyediakan itu gitu, untuk akhirnya nanti kita jual ke pengepul, dan hasil penjualan itu nantinya pure menjadi dana beasiswa gitu. Jadi mungkin teman-teman boleh banget nih kumpulin sampah-sampahnya gitu, karena semakin banyak sampah dari teman-teman, semakin banyak teman-teman yang ikut juga, artinya semakin banyak nih yang nantinya bisa kita bantu gitu ke teman-teman. Betul. Oke, jadi ini juga ternyata tidak sulit untuk kita yang ingin membantu, dan memang ini juga sebenarnya bukan membantu orang lain aja, tapi juga membantu diri kita sendiri. Untuk kadang kita males untuk buang sampah dan kita taruh-taruh aja gitu, atau kita bingung juga mau buang berkas-berkas kita yang bertumpuk-tumpuk itu di mana. Jadi tidak perlu dibuang, tidak perlu khawatir lagi dengan hal-hal nanti mau dibuang di sini nanti jadi masalah pula. Itu kan banyak tuh ya kertas-kertas yang sepertinya penting tuh kemudian dibuang, kemudian viral di media sosial. Nah ini jadi nggak perlu khawatir lagi, karena memang langsung di-keep dan dipilih langsung oleh teman-teman dari BEM UI ya. BEM UI ini juga tentu
punya apa segudang segudang ide yang tentunya juga nanti kita berharap akan ada lagi, akan terus lagi bermanfaat. Nah, ide yang kali ini, program kali ini yang tentunya juga akan terus bergulir ya sampai nanti bulan Desember. Jadi mulai dari bulan ini hingga bulan Desember nanti ini program akan terus berjalan. Sebenarnya ini program apa sih, Kamira? Ini program apa sih sebenarnya? Program WVS ini adalah program apa? Program dari kampus kah? Atau program dari BEM UI kah? Atau program hanya dari mahasiswa, segelintir mahasiswa tanpa ada kaitannya dengan BEM dan kampus? Nah, oke. Jadi program Waste for Scholarship ini adalah program memang inisiasi dari BEM UI sendiri, terlebih inisiasinya memang Departemen Lingkungan Hidup gitu ya. Memang jadi apa ya, pahlawan lingkungannya dari BEM UI lah gitu. Jadi memang ini pure gitu, murni dari BEM UI yang mengadakan. Cuma memang dalam prosesnya kita pun juga membutuhkan banyak-banyak kerjasama lah dengan pihak-pihak lain, dan pun kita juga coba menggandeng pihak kampus gitu untuk nanti turut serta gitu membantu meluaskan informasi ini gitu. Nanti kita juga bekerja sama gitu dengan kampus secara resmi gitu. Nanti informasi dan pendaftaran beasiswa ini memang ditayangkan gitu di web resminya UI gitu, supaya jadi kita pun lebih enak menginformasikan, karena secara resmi gitu kan itu beasiswa meskipun dari BEM UI tapi juga divalidasi oleh kampus itu. Jadi teman-teman khawatir gitu ini beasiswa bodong atau apa, karena itu memang beasiswa yang memang udah resmi, nantinya akan dirilis di web resmi. Dan pun nanti kita juga perlulah perizinan gitu kan untuk menempatkan titik-titik Dropbox itu di setiap titik-titik strategis di kampus. Jadi kita memang dalam juga bekerja sama gitu dengan kampus gitu. Oke. Jadi ini ya Sobat DN, ternyata beasiswa ini juga memang sudah diketahui oleh kampus, bahkan diizinkan langsung oleh kampus dan dibantu oleh pihak-pihak lain. Karena memang nih ya, Mira, kita nggak ada yang pernah tahu, dan memang manusia sifat dasarnya tentu ada beberapa hal yang mungkin kurang percaya atau mungkin ada rasa khawatir di dalamnya, kemudian juga merasa apakah ini beasiswa yang benar-benar nantinya akan tersalurkan ataukah hanya berhenti di tengah jalan, karena juga durasi programnya masih lama hingga Desember. Ini tentu juga banyak pertanyaan. Hingga hari ini ada berapa sih keanggotaan atau mungkin siapa saja pengelola daripada program WVS ini? Kalau dari WFS sendiri ini kan karena memang ini program inisiasi dari Departemen Lingkungan Hidup, pengelolanya pun ya dari pengurus-pengurus di badan Departemen Lingkungan Hidup tersebut gitu. Jadi mungkin pengurusnya sendiri ada 15 orang, terus mungkin yang terkhusus untuk mengurus ini gitu ada 2 sampai 3 orang gitu. Gitu sih Kak. Oke, tapi ini sudah dipastikan nantinya dana akan tersalurkan ya, Kak Mira. Tidak mungkin berhenti di tengah jalan atau ada potongan berapa persen untuk panitia. Adakah mungkin komisi-komisi yang nantinya juga diselipkan untuk panitia? Tentu tidak dong Kak, ya ampun. Jadi dana ini untuk beasiswa gitu. Dan ini memang juga sudah dipastikan oleh pihak kampus, disetujui juga tentu oleh dekan dan hingga tingkatan rektor mengetahui, dan memang sudah dipastikan nantinya akan tersalurkan. Ini luar biasa ya Kamira, maksudnya tentu banyak banget antusias dari teman-teman mahasiswa dari Universitas Indonesia yang ingin gabung dan ingin tahu. Hingga hari ini ya Kamira, bagaimana sih perkembangan dari program WVS ini? Apakah sudah berjalan atau implementasinya hingga saat ini masih berhenti saja di formulasi, mungkin kebijakan, masih di agenda, belum berakhir di implementasi dan belum ada evaluasi di dalamnya? Jadi karena program WFS ini adalah program tahunan ya, jadi memang BEM UI setiap kepengurusan tuh memang selalu mengadakan ini gitu. Jadi untuk yang kepengurusan tahun ini kita udah mulai gitu, dari bulan April kita udah rilis gitu ya tentang WFS ini di bulan April, awal dengan April. Lalu progresnya sekarang pun kita sudah menempatkan di titik-titik strategis gitu, baik di kampus, di setiap fakultas tuh sudah ada gitu penempatan di UI, lalu juga di area Jabodetabek pun juga sudah ada titik-titik strategis yang nanti mungkin teman-teman bisa lihat di informasinya di BEM UI .ui.ac.id/WFS 2022 gitu. Di situ ada tertulis gitu informasi dan ketentuan tempatnya seperti apa gitu. Dan pun terdekat ini nanti di sekitar Juli itu kita mulai nyicil menjual ke pengepul gitu Kak. Jadi kita mulai cicil
sampah-sampah yang memang sudah terkumpul di bulan Juli ini nanti kita cicil jual, lalu kita akan jual lagi di awal Desember, dan pun nanti di pertengahan Desember ini harapannya kita sudah bisa transfer gitu ke dananya ke penerima beasiswa. Dan pun jika dari tahun lalu ya, itu kalau tahun lalu sendiri ada 4 penerima beasiswa dengan total dana beasiswa 4 juta gitu. Jadi masing-masing penerima beasiswa dapat 1 juta gitu. Dan tentunya tahun ini tidak turun ya standarnya, jadi mungkin nggak jauh-jauh gitu dari sana, atau bahkan mungkin total dana beasiswanya meningkat gitu di tahun ini, apalagi udah diadakin live nih sama Diskursus Network, harapannya jadi banyak mau menyumbangkan sampah lagi nih gitu sampai terkumpul dan bisa dihasilkan dari sana dananya gitu, Kak. Oke, jadi memang ini ternyata sudah agenda tahunan, dan memang tentu di setiap tahun dari sekian banyak tahun yang sudah dilewati, program ini sudah banyak evaluasi ya. Dan Mira, ini gimana sih sebenarnya program WVS ini memang diperuntukkan hanya untuk mahasiswa atau mahasiswi Universitas Indonesia saja, atau memang untuk donatur atau yang ingin bergabung ini bisa seluruh masyarakat yang mungkin berada di Jakarta bisa ikut partisipasi, namun memang beasiswanya hanya diperuntukkan untuk mahasiswi atau mahasiswa BEM UI aja. Jadi iya betul banget, Kak. Kalau misalnya program WFS ini penerima beasiswanya sendiri memang syaratnya adalah mahasiswa atau mahasiswi yang aktif di terdaftar gitu di Universitas Indonesia. Dan pun teman-teman juga jangan khawatir gitu, masih bisa berpartisipasi gitu dengan menjadi donatur sampahnya gitu. Apalagi kita di area Jabodetabek, aku yakin lah teman-teman banyak banget nih di area Jabodetabek yang nonton pada sore hari ini gitu, untuk bisa nanti turut menyumbangkan sampahnya ke BEM UI gitu. Dan nanti dari BEM UI sendiri yang akan mengkonversi itu untuk dananya dipakai jadi beasiswa gitu sih, Kak. Jadi memang ini 5 beasiswa yang masih ikat. Oke, Kamira, ini kan tadi juga udah disampaikan ya sama Kamira bahwa ini program sudah berjalan dari bulan April hingga nanti bulan Desember, dan juga pencairannya atau mungkin akan ada gerakan lagi di pertengahan Juli dan nanti di pertengahan Desember, lalu kemudian dikasih langsung ke penerima beasiswa. Untuk kriteria penerima beasiswa sendiri ini apakah dipilih langsung oleh BEM UI beserta seluruh kepanitiaan atau anggotanya ya dari Departemen Lingkungan Hidup itu, atau memang ini ada seleksinya seperti mungkin ada pengumpulan berkas atau juga ada tes-tes lain, atau harus ada survei dulu ke lokasi-lokasi tempat tinggal calon penerima beasiswa? Oke, betul. Untuk penerima beasiswa nanti gitu ya, seperti nggak jauh beda dengan beasiswa seperti yang lainnya gitu ya. Ini teman-teman nanti informasinya juga bisa lihatlah di web resmi beasiswanya UI gitu. Terus nanti teman-teman diminta gitu berkas-berkas tertentu seperti kayak formulir seperti biasa, lalu bukti bahwa memang mahasiswa UI, lalu juga transkrip nilai, slip gaji gitu. Kita nggak langsung tes survei lokasi ya ke rumah-rumah macam, karena memang sumber daya manusia juga kali ya dari kitanya kan sudah mengumpulkan segala macamnya gitu. Jadi di sini kami mintanya memang bukti slip gaji dan buku tabungan gitu, lalu ya pernyataan terkait memang beasiswanya gitu. Dan juga di sini selain kita memang menyasar gitu teman-teman yang yang kekurangan secara finansial, di sini kita juga menyasar teman-teman yang memang aktif di bidang lingkungan gitu. Jadi harapannya calon penerima beasiswa ini juga bisa menjadi pahlawan lingkungan baru lah gitu sebenarnya gitu. Tanpa disadari kita juga ingin gitu hadir melahirkan pahlawan-pahlawan lingkungan gitu, selain menyumbangkan beasiswa itu. Oke, jadi memang ini harapannya khususnya mahasiswa penerima ya beasiswa dari WVS ini bisa lebih peduli, bukan hanya tahun-tahun pertama setelah mendapat beasiswa, tapi juga seterusnya mungkin juga bisa menularkan energi positif yang memang sangat-sangat percaya bahwa lingkungan tidak mungkin bisa hidup sendiri dan tidak mungkin bisa tidak mungkin bisa menjadi baik kalau memang kita sebagai manusia ya, khalifah di muka bumi, tidak menjaganya. Nih Kamira, keren banget ya. Ini tentu WVS ini idenya, kemudian juga tentu akal pikiran yang ada di sana ya, maka kemudian menjadi program. Ternyata ini kita juga baru tahu ya, ternyata ini adalah program tahunan. Berarti penggerak utamanya atau pencetusnya, aktor pertama daripada program WVS ini sebenarnya siapa sih? Ya, kalau misalnya pertama bangetnya ini
mungkin memang BEM UI yang beberapa tahun lalu gitu sih. Jadi memang ini bukan pertama kalinya lah WFS tercetus gitu sih Kak. Jadi memang sudah diinisiasi sejak tetap diinisiasi, inisiator utamanya tetap BEM UI, Departemen Lingkungan Hidup. Cuma memang dari tahun-tahun sebelumnya begitu Kak. Oke, jadi memang ini adalah ide dari BEM UI khususnya Departemen Lingkungan Hidup ya. Kalau beasiswa yang lain ya Kamera, ini tentu kan banyak beasiswa dari UI. Kalau dari dekat-dekat ini ya, waktu dekat ini, ada program beasiswa apa aja sih Kamera yang bisa didapat oleh mahasiswa atau mahasiswi dari Universitas Indonesia? Yang mungkin diberikan kampus atau juga pihak lain atau juga memang yang diinisiasi oleh dari BEM-nya sendiri? Ya, mungkin kalau memang diinisiasi dari BEM UI-nya sendiri, memang masih WFS ini gitu ya. Cuma mungkin kalau misalnya teman-teman mau lihat, ngecek beasiswa lainnya yang ada di UI, boleh banget gitu ke web resminya UI gitu. Ada di beasiswa.ui.ac.id gitu. Nanti teman-teman di sana banyak informasi mengenai beasiswa gitu. Terlebih kalau misalnya nggak salah, aku cek juga terbaru juga masih ada terakhir tuh ada beasiswa Dewong, terus mungkin ada SEA scholarship segala macam. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung cek aja di sana gitu di web resminya UI gitu. Emang kanal khusus beasiswa. Jadi mungkin di sini kalau ada teman-teman dari IKM UI nonton langsung sering-sering cek aja gitu karena memang itu informasi terupdate tentang beasiswa selalu diinformasikan lewat sana gitu. Dan pun nanti WFS pun gitu ya sekitar bulan November atau Septembernya nanti juga ketika kita udah rilis beasiswa nanti kita juga akan diinfokan melalui web resmi UI gitu. Jadi boleh mungkin IKM UI di sini sering-sering cek aja gitu. Karena memang biasanya nih mahasiswa atau juga teman-teman kita mahasiswi ini suka kudet ya, bukan kurang update karena memang tidak ada informasi, tapi memang kadang keinginan diri atau juga rasa malas yang mendorong kita untuk malas banget untuk akses beasiswa. Tapi ternyata ini sudah diberikan, difasilitasi oleh UI sendiri di web resmi yang memang selalu update di setiap hari ya. Ini teman-teman BEM UI, teman-teman mahasiswi dan juga mahasiswa UI juga pasti bertanya-tanya apa sih kriteria yang kemudian bisa menjadi salah satu mahasiswa atau mahasiswa yang mendapatkan beasiswa? Apakah memang harus pendapatan orang tua mungkin di bawah 2 juta atau memang bagaimana kemudian prioritas utama yang bisa mendapatkan beasiswa? Selain daripada itu juga gimana sih caranya teman-teman mahasiswa ini biar bisa dapat beasiswa WFS ini? Oke, kalau misalnya memang khusus di Ways for Scholarship ini, gimana sih apa aja kriterianya dan gimana cara dapatnya? Ya, mungkin bisa gitu. Di sini kita menyasar memang mahasiswa IKM UI gitu, mahasiswa-mahasiswi UI yang memang kekurangan secara finansial dibuktikan dari slip gaji yang memang itu nanti jadi poin penilaian gitu bagi kami mencari mana sih yang berhak itu mendapatkan beasiswa ini. Dan selain itu pun di sini kita juga mengutamakan mahasiswa-mahasiswi UI yang memang aktif di bidang lingkungan gitu. Jadi teman-teman yang memang di sini punya kegiatan atau misalnya lagi ikut volunteering di bidang lingkungan boleh banget gitu. Nanti teman-teman tinggal menyertakan gitu kayak sertifikat atau apapun gitu, bukti kegiatan atau apapun, nanti di situ akan ada bobot penilaian lebih gitu bagi teman-teman yang memang aktif di bidang lingkungan. Jadi mungkin nih kalau misalnya teman-teman emang mau nyicil dapat WFS dari boleh banget gitu, teman-teman bisa ikut kegiatan atau kerelawanan tentang lingkungan nanti. Jadi pas waktu WFS buka beasiswa, teman-teman tinggal langsung daftar aja dan langsung masukin sertifikatnya. Kamira, ini kapan sih pembukaan untuk teman-teman yang ingin daftar? Kisaran dari bulan apa sampai bulan apa tuh? Kalau misalnya memang berkaca dari tahun lalu itu di akhir tahun memang Kak, jadi di bulan Oktober November itu kita buka. Jadi memang ya seperti beasiswa pada umumnya gitu, periode pendaftarannya memang tidak terlalu lama gitu karena kita memang di sini kan fokusnya emang nyari duitnya dulu gitu kan. Jadi panjangnya ada kumpulin sampah begitu Kak. Jadi di akhir tahun, sekitar akhir tahun kita akan buka beasiswanya gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa aja dan mungkin bisa dipantengin terus aja gitu sosial medianya BEM UI atau mungkin DLH BEM UI gitu deh. BEM UI Instagramnya ini yang memang lagi live sama Diskursus Network nih. Terus mungkin DLH BEM UI nanti teman-teman bisa langsung follow aja di @ui.gogreen
nanti informasi update-nya juga akan di-update di sana gitu. Jadi boleh banget nih teman-teman sambil mempersiapkan juga sering-sering pantengin aja gitu sosial media kami gitu Kak. Oke, jadi memang ini semua update-nya ada di media sosialnya BEM UI ya. Dan Betul. juga nih ternyata Sobat DN yang memang mau banget gitu ya tertarik dengan beasiswa ini mulai sekarang mulai dipersiapkan tuh apa saja berkas-berkas ya, dan yang utama adalah sertifikat bahwa memang peduli dengan lingkungan. Ya, Apapun itu kegiatannya, mulai sekarang ikut ya, Karang Taruna gotong royong gitu. Masuk juga nggak itu Kak Mira? kan ya boleh Bisa ya? bisa menunjukkan bahwa teman-teman memang peduli di lingkungan, boleh banget lampirin aja nanti gitu. Ya, karena memang ini juga diperuntukkan untuk seluruh mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Indonesia tanpa ada apa ya tumpang tindih, tidak ada pilih kasih dan tidak ada hal-hal lainnya ya. Ini ada teman-teman kita ya Kamira yang memang sudah ikutan bergabung. Ada siapa nih? Kamira bisa ikutan lihat juga nggak nih? Rame banget sih ya. Ini teman-teman yang memang mau tahu tentang berita update ya, diskursus update selalu memberikan informasi dan memang selalu kita hadirkan narasumber yang memang paham di setiap temanya. Follow dong Instagram kita ya di @diskursusnetwork dan juga bisa nih di YouTube dan lain-lain. Ini Kamira bisa nih ajak teman-temannya untuk nonton nanti di YouTube ya. Soalnya rame yang bertanya nih Kamira. Coba ya Aja aku tuh buka dulu sebelum kita lanjutin lagi. Ya ini rame banget nih. Bahas tentang apa? Kita tuh lagi bahas tentang beasiswa yang diinisiasi oleh BEM UI khususnya Departemen Lingkungan Sosial ya, lingkungan ya. Apa bicara soal pernikahan kita? Ini kamera digangguin sama si Idris bicara soal pernikahan. Waduh, bicara Win. iya, like you all. Terus ada hai. Ini teman-teman Sobat DN ya yang mau tahu tentang beasiswa kita akan bahas ya. Banyak tadi hal yang sudah kita sampaikan. Dari mulai latar belakang kenapa sih memilih sampah kertas dan juga elektronik. Dan tentu ini juga sudah ditegaskan ya oleh Mira, tentu mewakili BEM UI bahwa ini beasiswa yang memang legal dan tidak mungkin putus di tengah jalan. Dan dananya tentu pasti akan disalurkan. Yang pasti juga ini sudah diizinkan dan bahkan juga dibantu oleh pihak kampus dari rektor dan juga pihak-pihak lain, sehingga tidak perlu khawatir untuk mengumpulkan sampah. Dan kalaupun memang dipikir daripada kita buang begitu saja sampahnya, mendingan kita ikut berpartisipasi. Titik-titik yang sudah ditentukan hingga hari ini ya, Kamira, di mana aja sih sebenarnya? Iya, kalau misalnya titik-titik yang ditentukan, tentu biasanya di kampus kita memang sudah menyebarkan gitu di area-area setiap fakultas gitu. Jadi memang setiap kan memang UI kan gede banget tuh ya. Jadi setiap antar fakultas aja jauh banget, dan di sini kita menyediakan gitu. Setiap fakultas ada titik tertentunya, dan pun memang ketika misal kalau teman kan anak UI atau mungkin jarang lewat UI pun teman-teman juga bisa gitu di area Jabodetabek semua titik bisa kita jabanin gitu. Nanti tinggal konfirmasi aja gitu sama kontak personnya gitu. Pokoknya asal kesepakatan gitu konfirmasi penempatan dan penjemputannya di situ kita bisa jemput aja gitu teman-teman yang terutama di wilayah Jabodetabek gitu. Oke, kalau kita tadi sudah bertanya ya, informasinya nih teman-teman yang mau tahu dapat dari mana sih, kan ada website resminya, kemudian juga lihat terus di media sosialnya. Nah tadi Mira sempat singgung tuh, tadi Suci nggak mau singgung karena memang dari tadi tuh Mira nggak akan pernah sampein kontak person ya. Ini untuk teman-teman yang mau konfirmasi bahwa saya udah kirim nih sekian gitu, atau mungkin saya bukan hanya ngasih sampah, tapi saya juga nyumbangin uang nih dana sekian gitu. Itu bisa konfirmasi atau bisa didampingi oleh siapa tuh Mira? Ya, teman-teman di sini nanti kalau misalnya sudah perihal menjemput ketika memang sampahnya sudah terkumpul gitu, dan di situ di web yang di kolom chat tadi, di kolom komen tadi itu aku udah kasih lampirin di situ tautan perihal ketentuan-ketentuan yang dipenuhi oleh para donatur sampah, dan di situ juga ada kontak personnya, dan apapun yang memang nanti dalam pengumpulan sampah atau apapun konfirmasinya ke kontak yang memang sudah tertera di sana gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya bingung dalam hal apapun, dalam misalnya kayak ini gimananya dari awal sampai akhir, dari kita, dari BEM UI, dari DLH BEM UI yang akan mendampingi gitu, yang akan mengikuti
dari awal perjalanan teman-teman lah, sama mungkin dari donatur sampah atau mungkin nanti penerima beasiswanya juga gitu sih Kak. Oke. Ini tentu nantinya akan didampingi dan memang terbuka 24 jam ya untuk seluruh teman-teman yang ingin bertanya titik di mana saja titiknya, kemudian juga kemana nih uangnya. Mungkin ada yang penasaran atau mungkin juga tidak percaya bahwa ada oknum-oknum di dalamnya. Tapi kita yakin tentu integritas dari BEM UI ini tidak perlu diragukan lagi ya. Ini inisiasi yang luar biasa dan tentu ini juga goals-nya adalah bermanfaat untuk sesama dan juga khususnya mahasiswa Universitas Indonesia. Kalmira, sebelum kita ngobrol, kita udah banyak banget ngobrol. Sebelum kita akhiri ya di akhir ini, tentu juga banyak yang ada di pikiran Kamira nih saat ini. Harapannya mungkin untuk teman-teman dari mahasiswa UI yang memang mau mendapatkan, harapan Kamira apa sih? Oh mungkin ini kali ya, mungkin karena dari tadi kita bahas tentang Waste for Scholarship gitu ya, dari mungkin aku ingin akan gitu ya, itu sosial gitu, mungkin sekali bantu masalah di wadah apa ya, sampah hari-hari apa sampah ini memang yang akademik ada kayak sangat gitu itu ya, sebenarnya bagi orang sampah itu memiliki nilai guna gitu, dan di sini mungkin apa ya, di sini yang ingin aku tekankan gitu. Jadi teman-teman memang yang kita anggap sampah ini salah receh, sebenarnya mereka tuh punya nilai ekonomis, dan di sini kita ayo gitu sama gitu membuat masalah sampah ini memiliki nilai ekonomis itu gitu. Jadi ayo di sini kita bersama-sama membuang sampah, memilah-milih sampah segala macam sambil meringankan beban finansial dari sesama gitu. Jadi boleh banget nih teman-teman, silakan banget dengan senang hati gitu mau membuang sampah gue aja gitu, karena pastikan ini nantinya kan dari hasil itu gitu kita akan mengkonversi dana konversi sampah itu salurkan menjadi beasiswa bagi teman-teman yang memang membutuhkan gitu. Oke, jadi memang harapannya ini masalah sosial dapat terurai, kemudian juga masalah finansial dari teman-teman mahasiswa ini bisa terpecahkan. Luar biasa ya, mulia sekali di pikiran dari teman-teman BEM UI, khususnya juga dari Departemen Lingkungan Hidup ya. Tentu banyak banget ini inisiasi yang Suci yakin banget nantinya juga akan diimplementasikan. Dan sampai hari ini, tentu juga WVS ini menjadi viral ya, menjadi hal yang memang harusnya disambut baik oleh seluruh mahasiswa. Thank you banget ya Amira Widya Damayanti selaku Koordinator Bidang Sosial Lingkungan BEM UI 2022. Terima kasih banget, informasinya sangat bermanfaat, luar biasa. Kalau kalimat dari aku tuh nggak bisa dijelaskan ya. Rasa kagum iya pertama, terus kemudian juga kok bisa teman-teman dari mahasiswa ini bisa berpikir sejauh itu, bukan hanya menyelesaikan masalah dari sosial tapi juga menyelesaikan masalah dari teman-teman Universitas Indonesia. Luar biasa, semoga terus sehat, lancar terus urusannya, dan ini kita nantikan juga nanti ya di akhir, mungkin semoga ada kesempatan kita bisa berbincang lagi. Penasaran nih siapa sih penerima beasiswa dari WVS ini. Semoga ada kesempatan kita masih bisa berjumpa lagi, dan sukses banget, sukses terus ya untuk BEM UI 2022 ya. Ini ada yang nanya nih, Kak, menurut Kakak bagaimana keadaan Indonesia sekarang? Wow, karena memang kita tahu ya, dari BEM UI sendiri luar biasa kritis dan juga memang aktif entah di bidang sosial apapun, di bidang politik dan banyak hal lainnya. Semoga juga masih ada kesempatan kita akan bahas beberapa hal lagi ya Kamira. Apapun itu Kamira bisa juga sampaikan, dan semoga hubungan kita tetap terjaga. Kamira, thank you banget ya. Mungkin sebelum kita closing nih, Kamira ada yang mau disampaikan nggak nih? Sebelum kita closing, Kamira ada yang mau disampaikan nggak? Oke. Ya promosi. Boleh banget nih teman-teman di area Jabodetabek. Nggak apa-apa. Silahkan gitu donasi sampah kertas kalian di web, karena makin banyak mengumpulkan sampah, banyak artinya yang bisa kita bantu gitu. Orang-orang yang bisa merasakan manfaat dari beasiswa ini gitu sih. Jadi
ayo kita gerak bersama-sama saling membantu menyelesaikan masalah sosial dan masalah lingkungan. Begitu aja sih teman-teman. Aku nanti banyak Kak Suci udah diundang dan berbicara tentang beasiswa ini gitu. Thank you banget Kamira, aku thank you banget. Tentu ya Kamira, di setiap pelaksanaan apapun itu programnya pasti ada hambatan, ada kendala ya. Tentang kasus yang meningkat sekarang pelecehan di kampus gimana Kak? Ini diskusinya luar biasa, kayaknya banyak yang lempar bola panas ya di luar tema. Tapi tentu juga ini berarti bisa jadi ide juga nih untuk teman-teman BEM UI buat diskusi yang memang terbuka oleh umum dan juga ringan santai seperti sore hari ini. Tentu banyak banget nih yang nanya tuh ya, ngobrol asik sore hari itu kan. Asik banget nih ya, semoga teman-teman BEM UI juga ada inisiasi khususnya Departemen Lingkungan Hidup nih, bisa nih buat seperti ini gitu ya. Dan ini thank you banget ya Kamira. Tentu ada hambatan, ada tantangan, tentu banyak juga masalah yang dihadapi mungkin dari personal atau juga internal dari organisasi, bahkan mungkin eksternal juga ada banyak isi kepala di sana. Kuat-kuatin badan, kuat-kuatin pikiran, dan kuat-kuatin hati untuk melaksanakan program ini ya. Suci sih berharap, tentu juga teman-teman diskurs ini berharap ini menjadi nilai guna yang luar biasa dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Teman-teman yang mau tahu tentang WPS ya, beasiswa ini, teman-teman bisa terus ikuti media sosialnya BEM UI, kemudian juga bisa langsung DM aja kali ya, DM BEM UI itu tanya-tanya seputar itu, karena welcome juga nih kayaknya admin dari media sosialnya BEM UI ini juga kayaknya nggak yang sombong atau gimana. Dan ini thank you banget ya Kamira. Iya, Kamira sore hari ini sampai hari-hari selanjutnya hingga program ini selesai, hingga lulus perkuliahan dan sampai seterusnya. Semoga tetap ada ide-ide segar yang bermanfaat untuk sesama dan juga khususnya masyarakat Indonesia. Kamira, thank you ya. Suci mewakili seluruh tim Diskursus Network dari mulai kita perkenalan hingga hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah mohon maaf ya. Kamira, thank you ya. Kamira, thank you ya. Semoga ada kesempatan kita jumpa lagi ya. Amin. Aku izin live ya Kak. Makasih banyak Iya. juga DN yang sore hari ini ngikutin ini gitu. Udah meramein komen ya. Oke, aku izin dulu. Terima kasih. Thank you Kamira, bye. Thank you banget ya Sobat Dian sudah bergabung bersama kita tadi. Ini luar biasa bahasan kita tentang beasiswa. Tentu juga teman-teman banyak yang mau tahu tuh tentang beasiswa apa aja dan hal-hal terkait dengan beasiswa khususnya di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Bisa langsung follow Instagram BEM UI atau juga bisa langsung kunjungi websitenya. Thank you banget ya, ini rame banget yang sudah bergabung. Jangan lupa follow IG Diskursus Network ya. Tuh, aku ucapin selamat sore deh untuk semuanya ya. Aku kasih lambaian tangan. Thank you banget ya untuk teman-teman yang sudah bergabung. Hari ini, sore hari ini kita di Diskursus Update bahas tentang bantuan beasiswa dari BEM UI bersama Amira Widya Damayanti yang tadi sudah bergabung ya selaku Koordinator Bidang Sosial Lingkungan BEM UI 2022. Semoga kita sehat terus ya Sobat Dian hingga esok hari dan hari-hari berikutnya. Jadi masih bisa bertemu dengan narasumber yang luar biasa di Diskursus Update. Thank you ya sudah bergabung, bye!